Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4121. Tindakan pria parubaya sebelumnya membuat Charlie terkejut. Dia segera mengulurkan tangan untuk memeluknya dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya kepada Anda?" Pria parubaya itu segera berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Muda Wade. Saya Janus Campbell, sudah lama menjadi hantu kesepian. Saya cukup beruntung diselamatkan oleh Tuan Muda Curtis Wade, jadi saya bertahan sampai hari ini." Mendengar Janus adalah seorang kenalan lama ayahnya, Charlie menangkupkan ketinggian ke arah Janus dengan penuh hormat, membungkuk dan berkata, "Halo, saya Charlie." Janus sangat bersemangat dan berkata dengan mata merah, saya tahu, pertama kali saya melihat Anda tadi. Saya sudah tahu Anda pasti Charlie Wade. Awalnya saya pikir saya mengalami halusinasi. Tetapi ketika mempertimbangkan Nona Golding memberitahu akan ada tamu misterius, saya sudah yakin Anda pasti Tuan Muda Charlie Wade." Queen berkata sambil tersenyum di samping, "Kakak Charlie, aku tidak memberitahu Paman Janus kamu akan datang. Saya bahkan tidak memberitahu Paman Janus kami telah menemukan kamu. Saya ingin memberi kejutan." Tidak disangka Paman Janus begitu pintar. Dia langsung menebak identitasmu. Janus buru-buru berkata, "Nona Golding, bukan karena saya sangat pintar. Hanya saja Tuan Charlie dan Tuan Curtis sangat mirip." Charlie mau tidak mau bertanya, "Bagaimana kamu dan ayahku bertemu?" Janus menghela napas dan berkata dengan serius, "Pada saat itu, karena saya masih muda dan bocor, saya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak saya sakiti. Orang itu diperintahkan untuk membunuh saya, dan semua pemuda berbahaya di Pulau Hong Kong dimobilisasi untuk menemukan dan membunuhku." Berbicara tentang ini, Janus berkata dengan mata merah, "Tuan Curtis mengirim seseorang untuk menyelamatkan saya dari Pulau Hong Kong dalam semalam. Lalu dia datang ke Pulau Hong Kong untuk bernegosiasi dengan bos besar itu secara langsung. Dia membayar mahal untuk menyelamatkan hidup saya." Charlie berkata dengan heran, "Jadi kamu dan ayahku teman lama?" Queen dengan cepat berkata, "Kakak Charlie, ayahku bilang Paman Janus adalah orang terkenal yang sangat dihormati di dalam dan luar negeri. Paman Wade mengunjungi Pulau Hong Kong berkali-kali untuk mengundang Paman Janus keluar dari gunung. Itu sebanding dengan 3 kunjungan Liu Bei ke Pondok Jerami." Janus berkata dengan rendah hati, "Nona Golding terlalu sopan. Saya tidak bisa dianggap sebagai orang terkenal. Saya cukup beruntung untuk dihargai oleh Tuan Curtis." Saat dia mengatakan itu, dia menghela napas. "Dulu, saya awalnya ingin kembali ke kampung halaman. Saya cukup beruntung Tuan Curtis menghargai saya. Saya memutuskan untuk memberikan kontribusi. Ketika saya akan pergi ke East Cliff untuk melapor kepada Tuan Curtis tiba-tiba meninggalkan keluarga Wade. Dia meninggalkan East Cliff bersama Nyonya Muda. Keberadaannya tidak diketahui." Ketika Charlie mendengarnya, dia tidak bisa menahan perasaan tegang. Apa yang dikatakan Janus seharusnya tentang apa yang terjadi ketika dia berusia 8 tahun. Jadi, dia bertanya, "Apakah kamu tahu rahasia kematian orang tuaku?" Janus menyembunyikannya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Muda Wade. Saya hanya mendengar tentang pembunuhan Tuan Muda Curtis tahun itu. Pada saat itu, Tuan Muda Curtis telah memutuskan kontak dengan saya. Terakhir kali dia menghubungiku saat dia berencana meninggalkan keluarga Wade." Charlie bertanya, "Pada saat itu, apakah ayahku menyampaikan sesuatu?" Janus berkata, "Kembali ke Tuan Wade. Tuan Curtis memberitahu saya di telepon saat itu. Dia mengatakan akan meninggalkan keluarga Wade, tapi dia berharap saya bisa bekerja untuk keluarga Wade. Dia meminta saya untuk menghubungi Stephen Thompson, kepala pelayan keluarga Wade saat itu. Tapi aku tidak setuju." Saat dia mengatakan itu, Janus menjelaskan dengan sedikit malu, "Sejujurnya, Tuan Muda Wade, saat itu saya tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga Wade. Jika bukan karena karisma Tuan Curtis yang meyakinkan saya tidak akan memilih untuk keluar lagi. Jadi,
Saya pikir pada saat itu jika saya melakukan yang terbaik untuk Tuan Curtis, saya, Janus, akan mati. Tetapi jika bukan karena dia, saya tidak ingin keinginan diri saya sendiri. Jadi, saya berjanji pada Tuan Curtis pada waktu itu. Setiap kali dia memutuskan untuk kembali ke keluarga Wade atau mengatur keluarganya sendiri, dia tinggal melakukan panggilan telepon. Dimanapun saya berada atau apapun yang saya lakukan, jika dia membutuhkan saya, selama masih ada napas tersisa bahkan jika saya harus berjanji, saya akan pergi. Pada saat itu, Tuan Curtis juga menghormati pilihan saya. Tetapi saya tidak menyangka akan mendengar berita bahwa dia dibunuh tidak lama kemudian. Berbicara tentang ini, mata Janus dipenuhi dengan air mata. Dia tidak dapat menahan diri untuk berlangganan email dan berkata, "Saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Tuan Curtis akan mati muda. Sungguh, sayang sekali." Charlie hanya bisa menghela napas pelan. Ketika ayahnya meninggal, ayahnya baru berusia 30-an dan dia berada di masa jayanya. Sangat jahat. Bab 4122. Sambil merasa emosional, Charlie bertanya, "Lalu mengapa kamu datang ke New York?" Janus tersenyum kecut dan berkata, "Setelah Tuan Curtis meninggal, saya diam-diam pergi ke Aurus Hill untuk berkabung. Ketika saya berencana kembali ke Pulau Hong Kong, bos yang ingin membunuh saya sebelumnya juga mendengar tentang kematian Tuan Curtis. Dia segera mengeluarkan perintah perburuanku lagi. Saya melihat Hong Kong tidak aman, jadi saya menyelundup dari daratan ke Amerika Serikat. Dan saya tinggal di sini sampai sekarang." Setelah mengatakan itu, Janus bertanya, "Tuan Wade, kemana saja Anda selama ini?" Saat itu, Tuan Golding berkeliling dunia mencari Anda. Dia datang ke Amerika Serikat beberapa kali. Saya bahkan membantu pencarian di Amerika Serikat. Tapi kami tidak menemukan apapun. Queen yang berada di samping dengan cepat berkata, "Kakak Charlie, ayahku dan aku datang ke New York untuk mencarimu. Paman Janus yang menjamu kami di sini." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Janus dan berkata sambil tersenyum, "Paman Janus, saya ingat ketika saya dan ayah saya datang pertama kali menemuimu. Saya baru berusia 8 tahun. Sekarang saya 26. Anda belum berubah sama sekali di sini." Janus sedikit tersenyum dan berkata, "Saya adalah manusia. Begitu saya terbiasa dengan sesuatu, sulit untuk mengubahnya. Nyatanya, itu hanya malas." Queen memandang Charlie dan menjelaskan, "Kakak Charlie, aku dulu datang ke Amerika Serikat dengan ayahku untuk mencarimu. Tempat Paman Janus adalah tempat pertama untuk tinggal. Oh, ngomong-ngomong, angsa panggang yang dibuat oleh Paman Janus enak sekali." Janus tidak peduli tentang kesopanan. Dia bertanya, "Nona Golding, bagaimana Anda menemukan Tuan Muda Wade? Di mana Anda berada?" Charlie berkata, "Aku sebenarnya berada di Aurus Hill sepanjang waktu." Janus tercengang dan berseru, "Bagaimana mungkin? Sepertinya banyak orang, termasuk Tuan Golding, pergi ke Aurus Hill untuk mencarimu. Semua orang tidak menemukan apa-apa." Mendengar pertanyaan ini, Charlie bercerita tentang Stephen yang mengatur dirinya di panti asuhan. Setelah Janus mendengarnya, dia tidak dapat menahan desahan, lalu berkata, "Saya pernah bertemu Stephen beberapa kali. Pada saat itu, saya berpikir bahwa orang ini gemuk dan kurus, dan kebenarannya kurus. Saya tidak menyangka strateginya sangat kuat. Tangan ini gelap di bawah lampu. Levelnya sangat tinggi." Queen berkata sambil tersenyum saat ini, "Paman Janus, bagaimana kita bentuknya sambil makan?" "Aku lapar." Janus berkata, Oke, salahkan saya. Nona Golding, Tuan Muda Wade. Silakan duduk dulu. Saya akan pergi ke dapur belakang untuk menyiapkan makanan." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Charlie dan berkata tanpa malu-malu, "Tuan Wade, saya tidak punya banyak hidangan enak di toko kecil ini. Saya hanya akan menyajikan beberapa untuk Anda coba. Kamu tidak perlu memesan." Charlie berkata dengan sangat sopan, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Harus. Kalian berdua duduk dulu. Aku akan segera datang." Janus berbalik dan berlari ke bawah dengan cepat. Queen memandang Charlie dengan senyum di wajahnya, lalu bertanya dengan suara rendah, "Kakak Charlie,
Kamu sedikit bingung. Charlie sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, sedikit, saya pikir kamu mengajak saya makan. Saya tidak menyadarinya. Quinn tersenyum misterius, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dia menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata, Kakak Charlie, ayahku beritahuku. Saat kamu datang, kamu harus mendengarkan bagian ini. Charlie sedikit terkejut saat dia melihat ke ponsel Quinn. Dia melihat ada dialog WeChat antara Quinn dan ayah Yule. Di bagian bawah, ada pesan suara. Charlie mengambil telepon dan ingin mengklik untuk memutarnya. Quinn dengan cepat mengingatkan, Kakak Charlie, gunakan mode receiver untuk mendengarkan. Charlie mengangguk, mengklik play, dan segera meletakkan telepon di telinganya. Suara Yule terdengar dari penerima. Dia berkata dengan sangat khusyuk, Charlie, ayahmu pernah berkata padaku, orang yang memenangkan Janus akan memenangkan dunia. Kamu tidak boleh membiarkan pilar bakat seperti itu pergi. Sarankan dia untuk keluar dari gunung dan menikmatinya. Bab 4123. Setelah mendengarkan pesan suara Yule, Charlie sangat terkejut. Jika benar apa yang dikatakan Yule, dikombinasikan dengan pengakuan ayahnya terhadap Janus saat itu, cukup untuk melihat bahwa Janus pasti memiliki keunggulan yang kuat. Charlie juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa kendala terbesar dalam perkembangannya saat ini adalah kelangkaan bakat. Meskipun Istana Wanlong kuat, namun mereka juga tidak dapat melihat cahaya. Dan apa yang dapat dipecahkan oleh Istana Wanlong adalah masalah kekuatan. Di masa depan, jika ingin kekuatan keluarga Wade terus meningkat, kekuatan hanyalah sebagian kecil darinya. Yang lebih banyak adalah manajemen. Pada titik ini, bahkan Charlie sendiri jauh tertinggal. Di masa depan, keluarga Wade membutuhkan seorang pemimpin untuk menunjukkan arah. Juga membutuhkan seorang pedagang berpengalaman untuk membantu kapal besar keluarga Wade berlayar dengan lebih stabil, lebih cepat dan lebih jauh dengan cara yang paling aman dan efisien. Mungkin Janus adalah kandidat yang cocok. Namun, Charlie juga tahu bahwa dia belum mengenal Janus. Dia hanya tahu sedikit tentang masa lalunya. Dan dia pasti sama tentang dirinya. Saat ini, pasti agak mendadak untuk mengundang secara langsung. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan Janus. Segera, Janus dan pelayan di lantai bawah naik ke atas dengan makanan ala kanton yang rumit. Setelah Janus sibuk dan mengisi meja panjang dengan makanan, dia akhirnya berhenti sibuk. Lalu melepas celemeknya dan datang ke seberang Charlie dan Quinn. Setelah beberapa kesopanan, mereka saling bertatap muka. Janus mengeluarkan anggur beras kuning tua dan langka, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jika Anda tertarik, sebaiknya minum 1 atau 2 gelas bersama. Charlie berkata tanpa ragu, Oke, aku akan minum bersamamu. Janus mengangguk dan tersenyum, membuka anggur beras, dan menuangkan anggur untuk Charlie. Charlie mengambil anggur beras terlebih dahulu, dan berkata sambil tersenyum, Paman Campbell lebih tua. Biarkan aku menuangkan anggurmu. Saat dia berbicara, dia menuangkan gelas anggur di depannya setengah penuh. Janus tampak sedikit khawatir. Dia mengulurkan tangannya untuk melindungi gelas anggur. Setelah Charlie selesai menuangkan, dia berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda Wade. Jika tidak disetujui, sama seperti Nona Golding, hubungi saya Paman Janus. Charlie berkata dengan sopan, Baiklah Paman Janus. Tapi saya belum tahu dari mana Anda berasal. Janus tersenyum dan berkata, Kembali ke Tuan Wade. Ini jam dari jam. Charlie mengangguk dan bertanya lagi, Ngomong-ngomong, Paman Janus, apakah kamu dari Pulau Hong Kong? Bab 4124. Tidak, Janus menggelengkan kepalanya dan berkata, Rumah leluhur saya di Duanzhou, Provinsi Guangdong. Ayah saya lari ke Pulau Hong Kong selama perang, dan saya lahir di Pulau Hong Kong. Ayah saya dipindahkan ke Pulau Hong Kong dengan mengandalkan keterampilan memanggang angsa resep leluhurnya. Ayah saya semakin kaya, lalu saya dikirim belajar di Eropa dan Amerika. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana Paman kenal dengan ayahku? Janus berkata, Ayahmu dan aku bertemu saat kami mendaki gunung di Amerika Serikat. Saat itu, kami berdua adalah siswa.
Kami kebetulan bertemu saat mendaki selama liburan. Selain itu, rencana perjalanan kami hampir sama. Jadi kami pergi bersama. Kami berteman sejak saat itu. Kami sering membahas dan membicarakan masalah bersama. Kami menjadi sangat akrab. Setelah itu, Janus berhenti sebentar dan berkata lagi, namun, karena sekolah kami berdua jauh, meskipun kami telah berkomunikasi satu sama lain melalui surat dan telepon, kami jarang bertemu satu sama lain. Kemudian ayahmu kembali ke China bersama ibumu. Sebelum kontak pergi, dia meninggalkanku informasi. Dia berharap aku bisa pergi ke East Cliff untuk menemuinya setelah lulus. Namun aku kembali ke Pulau Hong Kong. Charlie sedikit mengangguk ketika mendengarnya. Padahal, dia sangat ingin tahu bagaimana Janus diburu oleh para gangster di Pulau Hong Kong. Tapi kalau dipikir-pikir, pihak yang berkepentingan biasanya lebih sensitif dengan pertanyaan semacam ini. Sangat tidak cocok bertanya secara langsung. Charlie menyerah dalam hati, dan berkata dengan senyuman di mulutnya, jadi kamu dan ayahku bertemu saat mendaki. Janus mengangguk sambil tersenyum, memandang Charlie, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Wade, apakah Anda ingin tahu bagaimana saya berburu di Hong Kong? Charlie terkejut sesaat, dan kemudian berkata dengan lancar, Paman Janus, sejujurnya, aku benar-benar penasaran. Haha, Janus tersenyum tulus, dan berkata, hampir semua orang di Pulau Hong Kong tahu tentang masalah ini. Saya tidak takut dengan lelucon Tuan Wade. Setelah saya kembali ke Pulau Hong Kong, kondisi kesehatan ayah saya tidak bagus. Dia berharap saya mau mengambil alih restoran angsa panggangnya. Meskipun saya membantu sedikit saat masih muda, saya tidak mempelajari rahasia resepnya. Dan saya orang yang ingin maju dan keluar negeri untuk menerima pendidikan tinggi. Aku sombong. Jadi aku menjual toko tanpa izinnya. Saya mengambil uangnya untuk memulai bisnis saya sendiri, yang meluncurkan aset manajemen untuk orang kaya. Kemudian, saya membantu seorang pengusaha kaya terkenal bermarga Long di Pulau Hong Kong. Saya mengelola asetnya hingga asetnya meningkat 5 kali lipat dalam 3 tahun. Dia sangat senang. Jadi dia memanggil saya ke perusahaannya. Karena saya sudah membantu mendapatkan begitu banyak uang, dia tidak tahu bagaimana membalas saya. Dia bertanya apakah saya memiliki keinginan yang belum dapat saya penuhi. Dia mau membantu saya mencapainya. Berbicara tentang ini, Janus mengangkat bahunya dan berkata, saya pikir dia sangat tulus. Saya mengatakan kepadanya, Sean, wanita yang Anda simpan di rumah si Sundao adalah pacar pertama saya di sekolah menengah. Saya sangat mencintainya dan dia sangat mencintaiku. Jika aku tidak memiliki keinginan untuk belajar, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dan jika dia tidak putus asa karena perubahan mendadak di rumah, dia tidak akan setuju untuk mengejarmu, pria yang sudah menikah, dan menjadi kenari tawananmu. Sekarang saya memiliki beberapa kemampuan, dan saya dapat memberikan kehidupan yang bahagia. Jadi, saya telah membantu Anda mendapatkan begitu banyak uang. Bisakah Anda mengembalikannya kepada saya? Baik Charlie dan Quinn tercengang saat mendengar cerita itu. Mereka berdua tidak menyangka Janus diburu di mana-mana karena seorang wanita. Pada saat ini, Janus menghela napas dan berkata dengan emosi, saya pikir, dia seharusnya mempertimbangkan usaha saya membantu menghasilkan uang. Dia selalu dikelilingi aktris Hong Kong dan Taiwan. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang ketagihan dengan dia. Dia bermain-main dengan wanita di mana-mana. Dia adalah playboy terkenal di Hong Kong. Berbicara tentang ini, dia mengubah topik pembicaraan dan topik dirinya sendiri. Tapi saya telah menghitung ribuan kali. Tetapi saya tidak pernah menghitung bahwa dia adalah seorang playboy. Dan dia juga sangat mencintai pacar pertama saya. Begitu aku selesai mengatakannya, dia langsung meminta bawahannya menangkapku dan memukuliku dengan kejam. Setelah pemukulan, dia menodongkan pistol ke dahi saya dan bertanya apakah saya telah bertahan. Pada saat itu, Janus menghela napas tak berdaya. Saya, Janus, telah berdiri tegak dan berjalan tegak sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah mendiami orang lain. Saya hanya mengungkapkan isi hati saya kepada pacar cinta pertama saya dan menanyakan apakah dia akan membiarkan pacar saya pergi.
Saya mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Long hanya setelah saya mendapatkan persetujuannya. Dan justru karena saya merasa bersalah maka saya mencoba yang terbaik untuk membantu menghasilkan uang, berharap dia dapat memenuhi keinginan saya. Queen di samping bertanya dengan gugup. Lalu, apa yang dia katakan? Bab 4125. Lalu apa yang dia katakan? Janus kembali menghela napas dan berkata tanpa daya tentu saja dia tidak percaya padaku. Dia berkata aku pasti telah menipu dia di belakang punggungnya. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya. Dia tidak percaya. Namun, dia kemudian mengatakan bahwa demi uang, dia bersedia memaafkan saya. Dia meminta saya kembali untuk memulihkan diri dan memberi saya waktu berpikir. Setelah pulih dari cedera saya terus membantu menghasilkan uang. Dia akan membayangkan pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak begitu, dia sudah membunuhku. Berbicara tentang ini, Janus tersenyum dan berkata, namun, dia tidak pernah membayangkan ini. Setelah saya memutuskan untuk menceritakan semua ini kepadanya, saya sudah membuat rencana. Saya meminta cinta pertama saya untuk keluar dari villa dengan membawa paspor dan menunggu saya di rumah sakit dekat perusahaan Tuan Long. Charlie bertanya kepadanya, kamu sudah menebak dia akan mengirimmu ke rumah sakit? Tidak juga, Janus berkata sambil tersenyum. Kalau aku tahu dia akan melakukan itu, aku akan kawin lari dengan pacarku dan menghindari pemukulan itu. Lalu Janus berkata lagi, sebenarnya, saya sudah menebak akan ada 3 hasil. Yang pertama, Tuan Long mempertimbangkan saya sudah membantu mendapatkan begitu banyak uang dan akan berguna di masa depan, dan ada terlalu banyak wanita di sekitarnya. Jadi dia tidak akan terlalu peduli dengan salah satu dari mereka, dan akan langsung memenuhi permintaanku. Yang kedua, Tuan Long akan sangat marah saat mengetahuinya, dan langsung membunuhku. Yang ketiga, meskipun Tuan Long sangat marah, tetapi demi kemampuan saya, dia tetap memberi saya pelajaran. Tapi kemudian memaksa saya melepaskan ide ini dan terus menghasilkan uang untuknya. Berbicara tentang ini, Janus melanjutkan, mengenai mengapa saya meminta pacar saya pergi ke rumah sakit lebih awal, adalah untuk mempertimbangkan jika masalahnya adalah yang pertama. Yang tentu saja semua orang akan senang. Saya bisa berjalan ke rumah sakit untuk membahasnya dan pertemuan kabar baik secara pribadi. Dan karena kami begitu dekat, kami bisa bertemu lebih cepat. Kalau situasi yang kedua, dia pasti tidak akan bisa menungguku di gerbang rumah sakit. Jika dia tidak menungguku, maka itu membuktikan bahwa Tuan Long tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Tapi setidaknya dia lolos dari cengkeramannya dan dapat melapor ke polisi, dan meminta polisi menemukan keberadaan saya dan melindungi keselamatan pribadinya. Jika terjadi masalah ketiga, dia akan melihat saya berdetak setengah mati dan dikirim ke rumah sakit. Ini juga membuktikan bahwa Tuan Long tidak bermaksud memenuhi permintaan kami. Jadi kami tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. Bertemu di rumah sakit segera dan kemudian mencari peluang kawin lari. Ketika Charlie mendengar ini, dia sudah mengagumi Janus di dalam hatinya. Saat orang biasa melakukan sesuatu, akan mengambil satu langkah dan memperhatikan satu langkah berikutnya. Saat orang pintar melakukan sesuatu, akan mengambil satu langkah dan melihat 3 langkah berikutnya. Dan orang yang sangat pintar mengambil satu langkah dan memperhatikan 10 langkah. Janus tidak tahu apa hasil dari masalah ini, tetapi dia membuat pengaturan yang paling hati-hati dalam situasi tersebut. Selain itu, terlihat juga bahwa dia mencintai cinta pertamanya. Di antara 3 kemungkinan ini, satu mungkin meninggal dan yang lainnya berisiko terluka atau cedera. Dari sini terlihat bahwa cara berpikir orang tersebut memang jauh lebih baik dari orang biasa, dan juga jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Bab 4126. Setidaknya, jika hal yang sama dilakukan di sini, dia pasti tidak akan bisa melakukannya dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pada saat ini, Janus berkata dengan senyum kekanak-kanakan di wajahnya, saya dikirim ke rumah sakit dengan luka di sekujur tubuh. Siapa sangka setengah jam kemudian, saya diam-diam keluar dari rumah sakit dengan pacar saya dan kawin lari. Janus berkata lagi, rencana saya saat itu, terbang ke Asia Tenggara terlebih dahulu.
lalu menyebar dari Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Namun ternyata Tuan Long kembali ke vilanya dan dia tidak melihat pacar saya. Setelah mengetahui pacar saya mengambil paspor, dia segera mengeluarkan perintah berburu, memberikan hadiah 30 juta dolar Hong Kong untuk hidup saya. Saat itu, kami berdua baru saja tiba di bandara. Sebelum kami turun dari taksi, kami melihat banyak anak muda berbahaya mencari-cari di luar bandara. Saya pikir ada yang tidak beres. Jadi saya harus melupakan rencana awal. Awalnya, saya mencari kesempatan untuk menyelundup keluar dari Hong Kong. Namun hadiah 30 juta adalah uang tersembunyi terbesar di Hong Kong saat itu. Meskipun geng-geng di Pulau Hong Kong sedang bertengkar sengit pada saat itu, untuk mendapatkan uang ini, semua orang menjabat tangan sementara. Dia juga mengirim semua bawahannya untuk mencari kami berdua. Bahkan anak-anak muda dan berbahaya di Makau mendengar berita itu dan langsung datang untuk mencoba keuntungan mereka. Aku memanggil ayahmu untuk meminta bantuan. Kemudian, Tuan Curtis terbang dari East Cliff dalam perjalanan khusus untuk bertemu Tuan Long. Dia membuat banyak pengorbanan dan kelonggaran sebelum dia setuju untuk membiarkan kami hidup. Untuk ini, saya selalu sangat berterima kasih. Setelah itu, saya pergi ke East Cliff untuk berdiskusi dan membantu. Berbicara tentang ini, Janus menghela nafas. Namun siapa yang mengira Tuan Curtis mati muda? Setelah kematiannya, Tuan Long segera mendiknyan wajahnya. Saat saya pergi memberi penghormatan kepada Tuan Curtis, dia menawarkan 30 juta hadiah tersembunyi lainnya untuk membeli seumur hidup. Aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya saat ini. Paman Janus, bagaimana dengan pacarmu? Janus memikirkan dirinya sendiri, dan berkata, dia juga ikut ke Amerika Serikat bersama saya saat itu. Karena dia masih memiliki sejumlah uang tunai. Saat kami tiba di New York, kami mencoba keuntungan di sini dan membuka restoran kecil ini dengan uang di tangan. Penghasilannya tidak buruk, ya, tapi sangat sulit untuk bangun pagi dan begadang setiap hari. Setelah sekian lama, dia mungkin tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan di sini. Suatu malam saat saya kembali dari pekerjaan paruh waktu, saya menemukan dia telah pergi tanpa pamit dengan paspornya. Charlie benar-benar tidak menyangka akhir cerita akan seperti ini. Dia mengingatnya beberapa saat karena terkejut. Dia awalnya berpikir jika Paman Janus menyerahkan segalanya, dia pasti akan menuai cinta pada akhirnya. Dan itu akan menjadi kisah yang bagus tentang sepasang kekasih yang menikah. Tetapi Charlie tidak menyangka akan berakhir dengan suram. Janus juga melihat kegembiraan Charlie. Dia sedikit tersenyum, mengangkat bahu dan berkata, aku bisa mengerti dia melakukan ini. Lagi pula, ketika dia berada di Pulau Hong Kong, dia tinggal di villa mewah dengan uang puluhan juta. Setelah ikut denganku ke Amerika, dia tinggal di ruang bawah tanah 5 meter persegi. Dia tidak bisa menerima jenis kehidupan yang gelap. Charlie mengangguk dan bertanya lagi, lalu apakah dia kembali ke Pulau Hong Kong? Janus berkata sambil tersenyum, saya pikir dia pasti kembali. Saya mengambil risiko menelepon teman-teman saya di Pulau Hong Kong untuk bertanya. Tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Janus bercerita lagi, seseorang mengatakan kepada saya, dia mungkin bunuh diri. Dan meminta saya pergi ke kantor polisi untuk memeriksa informasi orang yang hilang. Tapi saya tidak percaya, karena kalau dia benar-benar bunuh diri, dia tidak perlu membawa paspornya. Kami imigran ilegal, satu-satunya tujuan membawa paspornya adalah untuk mengungkap identitasnya dan kembali ke Pulau Hong Kong. Saya yakin dia pasti kembali ke Hong Kong. Keadaannya yang hilang berlangsung selama lebih dari setengah tahun. Setelah istri asli Tuan Long meninggal karena sakit, dia muncul di depan umum sebagai pacar resmi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menikah. Pernikahannya sangat megah. Orang-orang kaya terkenal dan selebritis di Pulau Hong Kong semuanya datang. Saya menarik seseorang untuk membeli beberapa surat kabar dan majalah dari Hong Kong yang memberitakan pernikahannya. Ada banyak foto-foto adegan pernikahan. Saya merasa lega saat melihat dia sangat bahagia di foto-foto itu. Dan saya terus menjalankan restoran kecil ini dengan tenang sejak saat itu. Bab 4127. Charlie tidak tahu harus berkata apa ketika dia mendengar ini.
Sepertinya Janus telah membayar begitu banyak untuk cinta. Tetapi pada akhirnya ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan bisa dikatakan dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Apalagi dia awalnya berada di Hong Kong. Dan dia sudah menjadi elit di antara para elit. Dia bahkan meminta ayahnya mengunjungi pondok jerami untuknya. Dapat dikatakan bahwa kehidupan aslinya memiliki prospek yang tidak terbatas. Namun, pada akhirnya, dia menyerahkan semua yang dia miliki dan juga menyinggung bos besar yang tidak mampu dia sakiti. Sehingga dia tidak dapat kembali ke Hong Kong dan tidak bisa tinggal di sana. Dia harus tinggal Amerika Serikat dengan identitas ilegal. Kelas elit teratas dalam masyarakat hanya bisa tinggal di Chinatown yang bobrok selama lebih dari 20 tahun seperti banyak orang China yang menyelundup ke Amerika Serikat dan memilih untuk bekerja secara ilegal di Chinatown. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah dirusak oleh keputusannya sepanjang hidupnya. Memikirkan hal ini, Charlie mau tidak mau bertanya kepadanya, "Paman Janus, apakah kamu pernah menyesali hal-hal ini?" Janus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tipis, "Tidak ada yang perlu disesali. Orang harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Saya berharap bisa pergi bersamanya saat itu. Tetapi saya terpesona oleh cinta. Tidak bisa menganalisis kelayakan masalah ini secara objektif dan mendalam dari berbagai sudut." Saat dia berbicara, dia tersenyum dan berkata, "Semua orang mengatakan bahwa seorang pahlawan sedih dengan kecantikan. Sedangkan saya sama sekali bukan pahlawan pada saat itu. Saya masih muda dan sembrono. Dalam posisi yang berbeda, keputusan yang sama sekali berbeda akan dibuat. Beberapa wanita, setelah lama menjadi burung dalam sangkar, akan menumbuhkan kerinduan akan alam jauh di dalam hati mereka. Dan merasa bahwa jika mereka bisa terjun ke alam, merekalah yang paling sempurna. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu merindukan alam. Tetapi makan terlalu banyak dan hidup terlalu nyaman, yang membuat mereka terbang ke alam dan menahan angin dan hujan, matahari dan hujan, dan musim dingin, dan kelaparan. Sebagian besar mereka akan mulai merindukan kandang sebelumnya. Saat ini, sangkar bukan lagi sangkar di matanya, tapi sebuah istana untuk dijunjung tinggi. Berbicara tentang ini, Janus mengetuk meja, menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Tidak seperti dia, saya sangat merindukan alam. Jadi berpisah adalah hal yang normal. Dengan senyum masam sesaat, Janus mengambil gelas anggur, menyesap sedikit, melambaikan tangannya lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Namun, untuk hal seperti cinta, kamu harus memiliki keberanian yang sembrono dan putus asa untuk memiliki jiwa. 1 langkah, 10 langkah mundur, dan akhirnya menimbang pilihan yang paling disukai. Maka itu bukanlah cinta, tapi bisnis." Saya masih berharap hal-hal seperti cinta bisa sesederhana mungkin. Mendengar ini, Charlie semakin mengagumi keterbukaan pikiran Janus. Kemudian dia bertanya, "Apakah Anda pernah berpikir untuk kembali ke Hong Kong?" Janus berkata sambil tersenyum, "Saya sempat memikirkannya. Tetapi Tuan Long tidak akan membiarkan saya kembali. Dia tidak akan pernah menyerah membunuh saya. Bahkan setelah mereka berdua menikah, uang tersembunyi untuk membeli hidup saya masih di sana. Seseorang bahkan berencana untuk datang ke Amerika Serikat pada waktu itu dan menemukan keberadaan saya. Setelah itu, Tuan Golding pergi ke Hong Kong untuk berbicara dengannya sekali untuk saya. Hanya rasa malu yang tersisa dalam hidupnya. Dia bisa memberi Tuan Golding wajah dan berhenti mengejarku. Tapi aku juga harus mengenal diriku sendiri. Aku tidak akan pernah kembali ke Hong Kong dalam hidup ini." Charlie tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan suara dingin, "Agak terlalu menyenangkan untuk seseorang bernama Xiaolong itu." Janus berkata sambil tersenyum, "Bisa dimengerti. Lagi pula, perilaku saya membuatnya kehilangan muka di Hong Kong. Bagi orang kaya, wajah seringkali lebih penting daripada apapun." Charlie sedikit mengangguk. Dia awalnya ingin memberitahu Janus bahwa jika Janus ingin kembali, dia akan membantunya menyingkirkan pria kaya bernama Xiaolong itu. Bahkan Charlie ingin memberitahu Janus bahwa jika dia bersedia bekerja sama dengannya dan membantunya, dia pasti akan membuat hidup Xiaolong menjadi sangat sulit. Namun, setelah Charlie memikirkannya sebentar, dia merasa bahwa hari ini adalah pertama kalinya dia dan Janus bertemu.
Kalau dia mengatakan ini, itu akan terlihat terlalu disengaja. Selain itu, dia belum tahu banyak tentang Janus. Sebaiknya berkenalan dengannya dulu, lalu mencari tahu perlahan. Pada saat ini, Janus mengambil inisiatif untuk membantu dirinya sendiri dan Charlie mengisi anggur. Dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, jangan hanya menceritakan tentang diri saya. Ayo kita bicarakan tentang dirimu. Kamu telah hilang begitu lama. Banyak orang memikirkan keselamatanmu, termasuk aku. Tapi aku terlalu sibuk mengurus diriku sendiri. Aku tidak memiliki kemampuan mencarimu kemana-mana seperti Tuan Golding." Charlie tersenyum penuh terima kasih, dan kemudian memberi tahu Janus tentang pengalaman umumnya selama bertahun-tahun. Ketika Janus mengetahui bahwa Charlie sekarang adalah kepala keluarga Wade, dia sangat bersemangat. Dia berulang kali memuji, "Tuan Wade, Anda bisa menjadi kepala keluarga Wade. Saya percaya Tuan Curtis pasti sangat bersyukur dalam semangat surga." Bab 4128. Charlie sedikit mengangguk, tetapi tidak dapat menahan perasaan. "Menurut pendapat saya, hanya dengan membuat keluarga Wade berdiri di puncak dunia aku dapat benar-benar menghibur semangat ayahku." Setelah mendengar ini, Janus menunjukkan kengerian. Dia tidak menyangka Charlie memiliki ambisi seperti itu. Namun, dia juga tahu betul bahwa memiliki ambisi yang tinggi tidaklah sulit. Namun mewujudkan ambisi yang tinggi menjadi kenyataan itu sama sulitnya dengan menggapai langit. Seberapa mirip Charlie dengan Curtis, dia tidak begitu tahu. Ketika dia mengingat kebaikan Curtis padanya saat itu, pada saat tertentu, dia memiliki ide untuk melakukan yang terbaik untuk Charlie. Namun, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Charlie. Dia belum memiliki persahabatan yang mendalam saat bertemu untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, dia belum mengenal Charlie dengan baik, dan Charlie mungkin tidak terlalu memikirkannya. Jadi, mereka berdua mengobrol lebih mudah dengan pemahaman diam-diam, dan segera berbicara tentang perjalanan Charlie ke New York saat ini. Janus bertanya kepada Charlie, "Tuan Muda Wade datang ke Amerika Serikat kali ini. Seharusnya melakukan perjalanan khusus untuk mendukung konser Nona Golding, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya menemani istri saya ke Amerika Serikat untuk studi lebih lanjut. Saya kebetulan tinggal di Providence. Saya datang hari ini untuk menemani putri saya makan malam amal." Jadi begitu Janus mengangguk, dan berkata dengan sedikit keraguan, "Makan malam amal yang mengundang Nona Golding pasti memiliki pengaruh yang besar. Tapi sepertinya aku belum pernah mendengar tentang makan malam amal yang penting akhir-akhir ini." Queen berkata dengan santai, "Tampaknya kamar dagang China dan tuan muda dari keluarga Fox bersama-sama mengaturnya untuk disumbangkan ke anak yatim piatu China di Eropa dan Amerika Serikat." Janus sedikit mengernyit, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun dia hanya seorang pemilik restoran kecil angsa panggang, karena dia mempelajari keuangan, investasi dan pembiayaan dan manajemen bisnis, dia adalah yang terbaik dalam pengumpulan dan analisis informasi. Berdasarkan kebiasaan yang dia pertahankan selama bertahun-tahun ini, dia sangat memperhatikan informasi berharga di sekitarnya. Selama itu berguna, apapun itu, dia akan memperhatikannya dan mengingatnya, dan menganalisisnya secara biasa. Oleh karena itu, dia pada dasarnya mengetahui semua peristiwa besar yang terjadi di New York tahun ini. Justru karena kebiasaan inilah dia banyak melihat dan menganalisis banyak hal, dan juga menyimpulkan seperangkat aturannya sendiri. Yang pertama adalah kegiatan amal. Di kota New York, hampir tidak ada orang yang melakukan amal dengan begitu sederhana. Oleh karena itu, jika ada seseorang ingin melakukan amal, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mempublikasikan dan menciptakan momentum untuk membuat makan malam amal ini diketahui semua orang. Dan makan malam amal yang bisa mengundang Queen sangat sederhana dan tidak ada berita dari publik. Ini sedikit tidak normal. Yang kedua, acara makan malam amal adalah bentuk ekspresi yang sangat mencolok dan menonjol. Terus terang, makan malam amal adalah sekelompok orang yang bisa menggunakan uang untuk melakukan perbuatan baik dengan cara yang sederhana. Namun mereka bersikeras untuk berkumpul dan mengadakan jamuan makan besar yang bersaing satu sama lain, tidak lebih dari untuk mendapatkan perhatian terbesar. Oleh karena itu jelas makan malam amal.
tetapi sengaja tidak menonjolkan diri. Di mata Janus, itu seperti pasangan yang mengatakan ingin menyembunyikan pernikahan mereka secara diam-diam, tetapi mau tidak mau menyalakan petasan untuk merayakannya. Itu adalah makan malam amal yang sedikit aneh. Jadi, dia bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, apakah Anda juga menjadi tamu di makan malam amal ini?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak diundang. Aku diajak Nana untuk menemaninya." Queen tersenyum dan berkata, "Paman Janus, saya sudah lama genit dengan Kak Charlie, dan dia setuju untuk datang dan menemani saya." Janus merasa semakin aneh. Dia berpikir sejenak, dan berkata, "Nona Golding, saya tidak tahu tentang makan malam amal ini. Mengapa tidak mengajak saya melihat dunia?" Bab 4129. Queen tidak menyangka Janus akan tertarik dengan makan malam amal ini. Lalu tanpa ragu dia berkata sambil tersenyum, "Jika Paman Janus tertarik, ikutlah dengan kami nanti malam." Janus mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku tidak akan membuat masalah untuk Nona Golding, kan?" Queen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Mereka mengundang saya untuk menjadi tamu. Jadi mereka harus menghormati saya." Janus menghela napas. "Itu bagus, sejujurnya. Terakhir kali saya berpartisipasi dalam makan malam amal adalah saat masih berada di Hong Kong 20 atau 30 tahun lalu. Sejak datang ke Amerika Serikat, saya tidak pernah berpartisipasi dalam acara makan malam seperti ini lagi. Kesempatan seperti ini, hari ini adalah waktu yang tepat untuk melihat dunia." Charlie tidak meragukan kata-kata Janus. Selain itu, dia tidak bertanya dengan hati-hati kepada Queen tentang detail acara amal ini. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Kepekaannya terhadap detail jauh lebih rendah daripada Janus. Setelah makan, Charlie dan Queen tetap tinggal di restoran kecil Janus. Ketiganya banyak mengobrol di lantai 2. Charlie mendengar banyak tentang orang tuanya dari Janus. Namun, Janus tidak mengetahui rahasia di balik pembunuhan orang tua Charlie. Pukul 6 sore, serangkaian langkah kaki datang. Dorothy yang mengenakan setelan profesional berlari ke lantai 2 restoran. Begitu dia muncul, dia berkata kepada Queen, "Queen, Tuan Wade, sudah saatnya kita berangkat." Queen mengangguk dan berkata kepada Janus, "Paman Janus, ayo kita pergi." Janus tersenyum dan berkata, "Tunggu aku. Aku turun dulu berganti pakaian." Di bawah restoran angsa panggang, ada semi-basement, tempat tinggal Janus selama lebih dari 20 tahun. Charlie dan Queen menunggu di lantai pertama sebentar. Setelah beberapa saat, Janus, yang mengenakan setelan hitam, muncul dari bawah. Meskipun Janus berusia 50-an, tetapi karena dia tinggi dan kurus serta memiliki wajah seperti kutu buku, setelah mengenakan jas, dia terlihat sangat cakap dan anggun. Ini juga membuat Charlie tidak bisa menahan napas. Jika ayahnya masih hidup, dia mungkin akan seperti Janus. Setelah itu, Charlie, Queen, dan Janus menaiki Cadillac anti peluru milik perusahaan keamanan. Mereka pergi dengan iring-iringan mobil ke tempat makan malam amal di New York Palace Hotel. Pada saat yang sama, di Palace Hotel, 8 ninja Iga yang dipimpin oleh Kazuo telah berganti pakaian. Mereka menjadi pelayan dan mulai berpura-pura sibuk di belakang layar di ruang perjamuan. Karena kekurangan tenaga kerja, penanggung jawab, Viser Charles, merekrut 20 pekerja sementara untuk membantu. Dia memindahkan semua pekerja berpengalaman ke depan untuk melayani pelanggan. Mereka yang memiliki sedikit pengalaman tetap tinggal untuk melakukan pekerjaan sambilan. Ini juga merupakan rutinitas umum di hotel. Tidak terlihat ada yang salah. Pada pukul 6.30, iring-iringan mobil Queen memasuki Palace Hotel. Di bawah bimbingan staf, iring-iringan mobil memasuki lorong VIP ruang perjamuan. Saluran VIP berada di belakang ruang perjamuan, yang tidak terbuka untuk tamu lain, sehingga dapat melindungi privasi VIP dengan lebih baik. Setelah konvoi berhenti, pengawal Amerika yang bertanggung jawab atas mobil berkata kepada Dorothy, yang berada di kopilot, "Nona Dorothy, tolong tunggu sebentar di dalam mobil. Kamu keluar dulu untuk konfirmasi keselamatan." Dorothy mengangguk, dan kemudian,
Lebih dari 20 pengawal yang mengenakan rompi anti peluru turun dari depan dan belakang mobil sekaligus. Rombongan ini memang sangat profesional di bidangnya. Begitu turun dari mobil, langsung menghadang kedua ujung konvoi dan melakukan pemeriksaan keamanan secara detail di sisi kiri dan kanan. Bab 4130. Bahkan ada beberapa pengawal yang berjalan langsung ke jalur VIP untuk mengonfirmasi dan memeriksa rute yang akan dilalui oleh Queen. Setelah memastikan tidak ada bahaya, suara rekan satu tim terdengar dari interkom pengemudi. Semuanya sudah siap. Kita bisa menyilakan Nona Golding keluar dari mobil. Sopir itu segera berkata, Nona Golding, Anda bisa keluar dari mobil. Setelah berbicara, dia membuka pintu mobil dan membuka pintu belakang untuk Queen. Queen dan Charlie keluar dari mobil bersama. Pada saat ini Janus yang duduk di dalam mobil di belakang juga keluar dari mobil. Dua pengawal keluar dari lorong VIP dan berkata kepada Queen, Nona Golding, Anda bisa masuk. Queen mengangguk. Pada saat ini, dua pria parubaya dan seorang pria muda keluar dari lorong VIP bersama. Pemimpinnya adalah Nathaniel, ketua kamar dagang China New York, dan pria parubaya yang berjalan di sebelah kirinya adalah Kato Luan, wakil presiden eksekutif kamar dagang China New York, yang juga teman Yule Golding saat masih muda. Adapun pemuda di sebelah kanan Nathaniel, tentu saja adalah penyelenggara makan malam amal ini. Homer, tuan muda dari keluarga Fox. Homer membuat pertempuran besar hanya untuk melibatkan Queen. Saat dia mendengar Queen telah datang, dia tidak sabar untuk melihatnya. Saat ini, Queen juga melihat tiga orang tersebut. Setelah mengenali salah satu dari mereka sebagai teman ayahnya Kato Luan, dia tersenyum dan berkata, Halo, Paman Luan. Kato berkata sambil tersenyum, Oh, Queen, sudah lama tidak bertemu denganmu. Mengapa kamu tidak datang ke rumah Paman selama beberapa hari saat tiba di Amerika? Bibi Stasi selalu memikirkan kamu sepanjang waktu. Queen berkata dengan sopan, Paman Luan, ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Saya tidak bisa meluangkan waktu untuk berkunjung. Jika Anda dan Bibi Stasi punya waktu, saya akan pergi ke rumah untuk makan malam besok. Kato berkata dengan gembira, Oke, putri saya sangat mengagumi Anda. Kalau saja dia tahu Anda akan makan di rumah, dia mungkin tidak akan bisa tidur malam ini karena kegembiraan. Saat dia mengatakan itu, Kato buru-buru berkata, Ngomong-ngomong, Queen, izinkan saya memperkenalkan. Pemuda yang menjanjikan ini adalah tuan muda dari keluarga Fox Amerika. Makan malam amal ini diselenggarakan oleh tuan muda Fox. Homer tersenyum sedikit, mengangguk pada Queen dengan sangat sopan dan berkata, Hai, Nona Golding. Saya Homer Fox. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Hari ini saya akhirnya bertemu dengan Nona Golding secara langsung seperti yang saya inginkan. Queen juga mengangguk dan berkata, Tuan muda Fox, sama-sama. Charlie di samping memandang Homer dengan penuh minat. Dia berpikir dalam hati, saya tidak tahu apa hubungan antara tuan muda Fox ini dengan Kathleen. Apakah dia sepupu atau keponakan Kathleen? Kato berkata lagi saat ini, Queen, izinkan saya memperkenalkan lagi. Ini Presiden Kamar Dagang Cina New York kami, Nathaniel Luke. Nathaniel berkata sambil tersenyum. Nona Golding, merupakan kehormatan besar bagi Kamar Dagang Tiongkok New York kami untuk bekerja sama dengan Anda. Yakinlah, Nona Golding, Kamar Dagang Tiongkok New York pasti akan habis-habisan dengan kerja sama ini, agar Anda dan tim bisa puas. Queen mengangguk dengan sopan, dan berkata, kalau begitu Presiden Luke akan bekerja keras. Pada saat ini, Kato memandang Charlie, lalu ke Janus. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Queen, siapa kedua pria ini? Queen pertama kali memperkenalkan Janus dan berkata, ini Janus, teman lama ayahku. Setelah selesai berbicara, dia memperkenalkan Charlie lagi dengan serius. Mengenai ini, nama belakangnya adalah Wade. Dia kepala Master Feng Shui Tour Amerika saya. Kalian bisa memanggilnya Master Wade. Master Wade, Kato sedikit terkejut, dan tanpa sadar menatap Charlie dengan hati-hati. Melihat dia masih sangat muda, dan tidak memiliki sikap seorang master, dia merasa sedikit lebih menghina. Dia selalu merasa bahwa dia mungkin seorang penipu.
Namun dia menghela napas dengan sangat sopan. Dan berkata, saya tidak menyangka Master Wade ahli Feng Shui di usia yang begitu muda. Benar-benar muda dan menjanjikan. Charlie tersenyum. Dan berkata dengan santai, ini bukan tentang muda dan menjanjikan. Hanya beberapa teman yang bersorak. Jika Tuan Luan memiliki kebutuhan Feng Shui, Anda dapat menemui saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.